Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan saya Ayu Wardani, SIKOM MA. Teman-teman mahasiswa biasa memanggil saya dengan panggilan Kak Ayu. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yakni mengenai jurnalisme gender dan kaum minoritas. Jurnalisme gender dan kaum minoritas ini sebenarnya merupakan bagian dari jurnalisme kontemporer. Hari ini kita akan mempelajari mengenai apa itu gender dan kaum minoritas dalam ruang lingkup jurnalisme atau pemberitaan. Teman-teman sekalian, seperti biasa dalam perkuliahan saya, biasanya saya sering mereview materi sebelumnya. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang apa itu definisi gender, minority group atau kelompok minoritas, dan kemudian kita juga akan membahas bagaimana penggabungan antara gender dan minority di grup journalism. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jurnalistik biografi dan autobiografi. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu perbedaannya. Di mana jurnalistik biografi itu adalah ketika kita menulis tentang perjalanan hidup orang lain. Kemudian jurnalistik autobiografi adalah bagaimana kita menulis tentang diri kita sendiri, yang intinya adalah menulis kisah perjalanan hidup kita yang dapat menginspirasi orang lain. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu jurnalisme gender dan kaum minoritas. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu gender. Gender adalah konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh laki-laki dan perempuan itu merupakan bagian dari konstruksi sosial. Gender dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pokok permasalahan bukan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melainkan pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Jadi yang menjadi garis bawahnya adalah peran laki-laki dan perempuan. Jadi ketika misalnya kalian membayangkan nih, terkadang kan orang suka mengatakan bahwa memasak itu adalah tugas perempuan, tugas seorang istri, bukan tugas laki-laki. Padahal sebenarnya tidak masalah ketika misalnya laki-laki atau suami memasak di rumah. Atau misalnya ketika dinyatakan bahwa peran mengasuh anak di rumah adalah peran ibu. Padahal sebenarnya itu juga tidak masalah ketika misalnya laki-laki atau suami juga turut serta membantu istri mengasuh anak. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang apa itu gender. Nah, kita ketahui bahwa kajian gender memperlihatkan adanya marginalisasi yang dialami perempuan yang terlihat dari kesenjangan yang terjadi pada posisi yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Tidak saja menunjukkan adanya masalah, pendekatan gender juga siap dengan usulan untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Salah satunya adalah upaya untuk menggunakan kebijakan pro-gender yang ditujukan untuk memasukkan isu gender dalam arus utama pembangunan. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat bahwa kenapa sih terkadang di tempat bekerja yang formal itu kebijakannya tidak pro terhadap gender, khususnya perempuan. Misalnya tidak ada perlindungan terhadap perempuan ketika misalnya meliput berita malam hari misalnya seperti itu, atau mungkin adanya kebijakan terkait misalnya untuk yang hamil ataupun menyusui seperti itu, terkadang tidak pro terhadap ibu-ibu hamil dan menyusui. Justru malah disamakan tugas dan kinerjanya. Nah, itu tentunya perlu direvisi. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan gender tadi. Selanjutnya adalah misalnya dalam beberapa hal, misalnya perempuan itu tidak boleh untuk menjadi pimpinan utama. Padahal sebenarnya tidak masalah juga ketika misalnya perempuan menjadi pimpinan utama dalam suatu perusahaan atau misalnya dalam perusahaan yang formal seperti itu. Kita ketahui bahwa jurnalisme di sini adalah bagaimana agar suara-suara dari
pro gender itu tadi kemudian bisa disuarakan oleh para wartawan atau jurnalis yang kemudian di-share kepada masyarakat luas melalui platform digital tentunya kalau kita berbicara tentang jurnalisme kontemporer. Pada intinya, tidak hanya berbicara mengenai pekerja jurnalis perempuan saja, tetapi berbicara mengenai jurnalis perempuan yang konsen menuliskan pemberitaan terkait perempuan itu sendiri, baik hak-hak perempuan dan persoalan-persoalan terkait dengan perempuan. Para jurnalis perempuan ini mempermasalahkan mengenai kesenjangan di ruang media atau tempat mereka bekerja, persoalan mengenai cuti melahirkan atau cuti haid misalnya, terkait konstruksi bahwa pekerja media di televisi harus berdandan ketika tampil misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua menjadi suatu permasalahan yang kemudian disuarakan oleh para jurnalis-jurnalis perempuan ini ke ruang publik. Nah, teman-teman di sini pasti mungkin saja baru mengetahui tentang jurnalis perempuan yakni Yayoi Matsui. Yayoi Matsui ini adalah seorang jurnalis yang juga aktivis perempuan. Nah, beliau menulis salah satu bukunya yang berjudul Perempuan Asia, Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan. Di dalam buku tersebut dibahas mengenai bagaimana kehidupan perempuan di Jepang, Thailand, Filipina, dan Cina, Nepal, serta Korea. Dampak dari feminisasi migrasi meningkatkan perdagangan perempuan, kekerasan seksual bagi perempuan, kemudian adanya gerakan demokrasi yang dilakukan perempuan, serta bagaimana perempuan Asia menghadapi pembangunan ekonomi yang pesat di benua Asia. Jadi memang kompleks sekali ya teman-teman tentang permasalahan perempuan ini di benua Asia. Dan kemudian Yayoi Matsui ini menulis tentang bagaimana seharusnya perempuan itu kemudian masuk ke dalam pembangunan. Jadi jangan hanya berbicara tentang bagaimana kewajiban seorang perempuan, tetapi juga harus berbicara mengenai apa hak-hak yang seharusnya diterima oleh perempuan. Selanjutnya ada jurnalis perempuan Susan Faludi. Kalau teman-teman lihat, beliau ini berasal dari Amerika Serikat. Ada satu buku menarik yang beliau tulis, yakni tentang The Undeclared War Against American Women. Pemenang Pulitzer karena konsentrasinya membahas persoalan perempuan. Faludi menyoroti tentang bagaimana perempuan minoritas dan kelas pekerja seringkali menjadi korban. Kemudian mereka hak-haknya itu diancam. Kesetaraan gender tetap menjadi isu penting dalam perjuangan feminis, terutama dalam menghadapi retorika dan tindakan misoginis yang semakin terang-terangan. Jadi persoalan gender khususnya yang tidak pro kepada perempuan ini bukanlah hal yang main-main tentunya. Dan memang butuh disuarakan khususnya oleh para jurnalis. Karena melalui tangan jurnalislah suatu isu bisa hadir ke rumah-rumah kalian. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnalisme kaum minoritas. Apa jurnalisme kaum minoritas itu? Intinya adalah pemberitaan tentang kaum minoritas terkait etnis, ras, agama, dan juga disabilitas. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau berbicara tentang etnis, ras, agama, disabilitas itu terkadang memang adalah kaum-kaum yang minority ya teman-teman, karena ada beberapa ras atau misalnya ada beberapa etnis yang kemudian dianggap terpinggirkan seperti itu ya. Jadi atau mungkin saja ekstrimnya itu dianggap tidak penting di Indonesia. Atau misalnya gini, tentang pemberitaan tentang hal-hal yang kemudian pro terhadap orang-orang disabilitas. Nah, itu terkadang juga ekstrimnya kadang dianggap tidak penting, padahal sebenarnya mereka juga memiliki hak yang sama untuk kemudian diberitakan dan disuarakan apa opini mereka tentang yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat pada mereka itu sendiri. Misalnya tentang ada nih pemberitaan tentang misalnya diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas itu masih terjadi. Misalnya di suatu daerah yang kemudian menganggap bahwa ras mereka itu lebih mayor, ras mereka itu adalah ras
bukan lagi pendatang, tetapi kami adalah ras utama di daerah ini, sehingga orang-orang pendatang, ras-ras pendatang itu kemudian dianggap kaum yang termarginalkan atau mereka tuh kaum yang terpinggirkan, sehingga hal ini kemudian perlu disuarakan oleh para jurnalis ketika membuat suatu aware atau kesadaran kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan suatu golongan. Misalnya walaupun misalnya ada kelompok pendatang, itu ya oke-oke saja misalnya gabung bersama dengan masyarakat yang memang asli di daerah tersebut. Kemudian ada lagi contohnya adalah tadi ya, disabilitas itu tadi. Ketika misalnya kita melihat kalangan disabilitas yang kemudian berprestasi atau lain sebagainya, nah hal-hal itu kemudian disuarakan melalui jurnalisme minoritas ini. Jadi jurnalisme kontemporer itu selain ada jurnalisme gender, juga ada jurnalisme kaum minoritas. Baik, berikut adalah referensi dari saya. Teman-teman bisa buka sendiri baik offline maupun ada online-nya juga. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya rasa cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.